Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ladzi khassa bi syafa'ah. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz MC siapa? Ustaz Bawan. Beliau tadi memakai istilah argo Ramadan. Ini detik-detik akhir. Bicara masalah argo, Ustaz, saya teringat dengan final Liga Champions antara Bayern Munchen dengan Manchester United tahun 99. Yes, itu di babak pertama, Ustaz, Manchester United kalah 1-0 lewat gol Mario Basler menit ke-6. Tendangannya tendangan bebas. Oke, jadi nutmeg, nyurulung nggak dapet gitu ya. Dan Peter Schmeichel karena salah lengkah plus gitu 1-0. Sampai kapan? Sampai menit ke-90. Wasit ketika itu namanya Pierluigi Collina, asal Italia, botak serem deh. Dia siap-siap meniup peluit panjang, tapi ada additional time 3 menit. Masuk di menit 90, masuklah oleh Gunnar Solskjaer, pemain Manchester United yang dikenal sebagai anak ajaib ketika itu, wonderkid ketika itu. Oke, bapak-bapak, ini beliau bilang argo, saya dalam hal ini extra time. Menit ke 91, mau masuk ke 92, Teddy Sheringham berhasil membelokkan tendangan David Beckham. Gol 1-1. Oliver Kahn terkecoh 1-1. Sudah tegang. Masuk ke menit 93 tinggal 1-1. Tapi apa yang terjadi? Argo masih berlaku, tinggal beberapa detik. Apa yang terjadi? Oleh Gunnar Solskjaer membobol gawang Oliver Kahn ketika detik-detik akhir pertandingan selesai. Hari ini kita ini detik-detik meninggalkan rumah. Peristiwa Manchester United dengan Bayern Munchen disebut comeback stronger. Comeback stronger. Boleh jadi kita di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, menjelang akhir Ramadan kita kalah oleh syaitan dan nafsu kita. Siapa tahu beberapa jam ini kita comeback stronger dengan amal-amalan ibadah kita di detik-detik akhir Ramadan. Maka kita menang menjadi minal a'idin al-faidin, get the triumph, get the victories. Maka kita minal a'idin al-faidin. Masih ada argo, Ustaz. Terima kasih inspirasinya. Bapak-bapak, tadi saya kesini lewat, kata Ustaz Farhan, lewat SMA 16. Poek memulai naik kuburan. Sia sebetulnya. Tapi sebelum kuburan itu ada penduduk pinggir jalan. Bapak-bapak boleh cek deh pagi-pagi sana. Itu ada penduduk bikin mau dagang. Dia tuh mau dagang ketupat. Itu ada barang langsung lalu mungkin ada 5 atau 6. Kamu yang kupat kan? Saya jadi inspirasi. Ternyata kupat yang kita makan itu melalui proses yang sangat panas. Tidak akan pernah kita dapatkan kupat dengan kualitas yang maksimal kecuali disimpan, dibungkus, dikukus ya. Masih bisa dibuat. Itu dikukus ternyata itu apinya tuh luar biasa tadi. Saya tersium, ketupat saja akan matang dengan matang yang maksimal kalau dia dikukus. Aku ngomong Indonesia saya. Kalau disimpan, bukannya dikuluk aku bahas. Kalau dikuluk dengan air yang menggolak
dan dengan kayu bakar yang ngagedul. Demikian juga hidup kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang matang ketika siap menghadapi tantangan seperti api yang ngagedul. Ngagolak itu ketika di nanti gulung, maka dia akan matang. Sama juga Ramadan itu adalah ar-ramd, bulan pembakaran. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang matang ketika menghadapi ujian yang Allah berikan, salah satunya lewat Ramadan. Next, 11 bulan ke depan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang matang dengan satu syarat: kita siap menghadapi ujian yang sangat panas, yang sangat ngagedul, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang matang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, tadi depan rumah saya itu ada yang mudik ke Jampang pakai travel. Ada yang mudiknya ke Jampang, ada yang mudik ke Jawa. Kebayang kalau kita mudik ke kampung halaman nggak bawa bekal, dipastikan malangsak, betul? Betul? Balik ke mana? Balik ke Jawa. Persiapan bekal. Alhamdulillah. Mau tanya anak bekal kemana? Uing ke Kuningan, isin. Nah, isin. Jakarta, isin itu malu. Pokoknya 100.000 balik ke Kuningan, isin lah. Malangsak di jalan. Yes. Bapak-bapak segitu teh mudik ke Kuningan. Bagaimana kita mudik ke akhirat? Bagaimana kita mudik ke akhirat tanpa bekal? Dalam Al-Quran ada 2 tipe pemudik. Hal ataka hadithul ghasyah. Apakah telah datang kepada wahai Muhammad al-ghasyah, hari pembalasan, di mana semua manusia akan mudik. Pemudik yang pertama, tadi yang kata Ustaz bilang, wujuhu yawma idzin khasyah. Para pemudik yang tertunduk isin, yang tertunduk malu. Kenapa demikian? Karena dia ketika merantau di alam dunia, dia nggak punya bekal. Amilatun nasibah. Di dalam perjalanan mudik ke akhirat, amilatun nasibah. Mereka capek. Gimana gak capek? Mau minum gak ada duit, mau makan gak ada duit, bawaan uang, kerubuk. Bener? Hayang kadang jeruk temu gak duit. Duit tinggal goceng. Jeruk berapa? Kang 50.000, ayo goceng. Ayo tukang tahu berapa? 30.000. Ayo tukang dagang lewat, mang dagang mang tahu rasa jeruk kan? Gitu. Kayak Kuningan, segede-gede Kuningan. Apa yang terjadi? Tasla naran hamiyah. Dia mudik bukan ke kampung kakek kita Nabi Adam alaihissalam, tetapi kampung halaman iblis. Tasla naran hamiyah. Di kampungnya itu malah diarahkan ke neraka. A'udzubillah. Terus kalau min aidin aniyah, ketika mudik ke akhirat tanpa bekal, ketika haus, mereka dikasih minum dari mata air panas yang menggelegar. Bisa ke atas, ke Solomon? Atas. Bagaimana rasanya? Bisa ke Solomon? Anyone know what does Solomon mean? Apa yang banyak ke Solomon? Iman tuh Pak. Jadi nggak boleh kalau begitu dulu. Baca tadi. Ini mulai ke Solomon tuh di Leo. Bagaimana ketika lapar? Laisa hum ta'amun illa min dhuri'ah. Ketika lapar, makanannya adalah dari pohon yang berduri. Kebayangnya kalau kita makan ikan, kapelan tulang di sini ketulangan sakit nggak? Ini mah bukan tulang, jeung takal-takalnya dibebaskeun. Laisa hum ta'amun illa min dhuri'ah. La yusminu fiha, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu tidak menggemukkan dan tidak mengenal rasa lapar. Kabayang itu. Apa dia? Ini pemudik yang tadi kata Ustaz bilang. Isin. Penuh dengan kenapa? Ketika mudik, ketika merantau di alam dunia nggak berbekal. Sama. Ustaz Ridwan juga. Mau wani balik ke Kuningan mau di 100.000.
Leres teh. Eta kumaha mun urang balik mudik ka akhirat. Yang nomor kedua, pemudik-pemudik yang ketika di tanah rantau memiliki banyak bekal. Akan misalkan nyanak bekal museueur ka itu. Bahagia deh. Yes. Ketika pulang ke Kuningan ke Jawa, banyak bekal akarimungnya. Nah, terus bagaimana kalau ketika ada orang mudik ke akhirat banyak bekalnya? Wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Karena dulu ketika di perantauan alam dunia, lisa'iha radiyah, dia beramal, dia beribadah, dia melakukan kebaikan, radiyah yang membuat dia bahagia. Fi jannatin 'aliyah, maka mudiknya ke surga. Itu Pak inspirasi saya hari ini. Satu, terima kasih inspirasi Argo. Kedua, inspirasi orang kupu non karena udah dekat SMA SMP 16 apa? Ketupat. Kedurnya ternyata setelah ngagudur itu dinikmati kupat yang ibu-ibu ada. Kalau ada ibu-ibu saya ingin ngebahas opor dan rendang. Serius, opor dan rendang. Oh, hikmahnya luar biasa. Makanya Allah itu menurunkan apa yang ada di depan mata pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah di depan mata kita tidak ada yang sia-sia. Seperti ini diciptakan oleh Allah. Pohon jadi kayak gelondongan. Dan dia ada di depan kita dengan nilai estetika yang luar biasa. Kenapa? Dia mau berubah, dia mau hijrah, dia mau dibentuk, dia mau membuat sisi-sisi yang tidak penting dalam dirinya, maka terlihat enak dipandang mata menjadi podium seperti ini. Kalau kita ingin enak dilihat pandangan mata, maka buanglah hal yang tidak penting dalam diri kita. Sebagaimana podium ini. Dulunya kayu gelondongan, dibuang, diserut, dipahat, dipetis, semuanya proses yang menyakitkan. Tapi apa yang terjadi setelah itu semua menjadi tempat ngaji yang sangat indah, betul? Apa yang kita posternya di dia, gepet, tangkal mukul, tangkal aja lepeng, indah nggak? Enggak aja lepeng, tangkal, blok kok gitu, begitu kan dicoba sama. Anak-anak coba, benar tak? Makanya gitu. Ini bisa. Apalagi yang ada, sok apalagi? Mengapa bisa mana deh? Ya ini Allah bilang, Al-Quran diturunkan al-ayat al-qawliyah. Ini ayat yang berjalan, ini berjalan di muka bumi, Bagaimana kita melihat? Apa yang saya sampaikan tadi surat Al-Ankabut ayat 2. Ahsiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, emangnya aku biarkan kau mengatakan beriman, tapi engkau belum aku uji, engkau belum aku tempa, engkau belum aku masukkan ke kawah candra di muka. Engkau dikatakan beriman ketika engkau siap menahan rasa panas hujan tadi. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, insya Allah hari ini kita akan membahas. Tapi jam berapa Ustaz Farhan? Suruh tambah 10 menit. Suruh tambah 10 menit. Suruh jam berapa? Jangan sampai lewat ya Pak ya. Ya saya nggak mau ini. Oke. Bapak-bapak, ini saya asal ngambil kitab ya, tahu-tahu kiutnya. Maksudnya ada kitab Nur Ada Mugesan yang benar bagus. Alhamdulillah pasti ambil ini ya. Padahal udah acak-acakan nih halamannya, kamar mandi. Dicatat, benar. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat surat Al-Kahfi ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82 itu adalah mengetengahkan tentang ironi kehidupan. Kalau saya terjemahkan judul kali ini, udah tahu udah mah pada tahu, tapi gitu bae kene kira-kira gitu. Udah mah tahu, tapi gitu bae kene kira-kira gitu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini. Wa ammal jidaru, dan dinding itu, fakana ligulamaini, milik kedua anak yatimaini, dua anak yatim, fil madinati, di kota itu. Wakana, dan tahtahu, di handapeun eta dinding, kanjun, ada harta, lahuma, bagi kedua anak yatim itu. Wakana abuhuma, dan ayah kedua anak yatim itu sholihan, sang orang yang soleh. Fa'arada rabbuka, maka Allah menginginkan kepadamu ayyabulugha asyiddahuma wa yastakhriya kanzahuma rahmatan min rabbikil akhir. Bapak-bapak, jadi dalam surat Al-Kahfi itu ada perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, bapak-bapak, di sebuah kota Nabi Khidir dan Nabi Musa itu melihat rumah yang dindingnya doyong begini. Apa doyong bahasa Indonesia ya? Miring begini, hampir bukan. Nah, terus dibenerin sama Nabi Khidir. Ternyata ayat ini ditafsirkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qauluhu ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada harta bagi kedua orang anak yatim. Siapa anak yatim itu? Ayatima ini huma Asram wa Sorim, dua, si Asram dan si Sorim. Wa kana abuhuma, dan ayah mereka berdua solihan, orang yang soleh, ismu Kasyif, tanpa aura, tanpa aura. Wal kanzu, nah hartanya itu lauhum min zahabin, yaitu berupa lempengan, loh, ya saya terjemahkan lempengan lah, lempengan emas Pak. Jadi harta yatim, anak yatim yang ada dalam surat Al-Kahfi itu berupa lempengan emas, wa alaihi allahu sab'atu ashhurin maktubin fi ihdaha. Ternyata ada 7 lempengan, ada 7 kalimat. Ada 7 kalimat sebagai nasihat buat kita dan ironi kehidupan. Yang pertama itu di dalam harta anak yatim itu, tulisan yang pertama, ajibtu liman arafal maut wa huwa yadhhak. Yang pertama, aku heran pada manusia. Sudah tahu kematian itu akan datang dengan sebuah kebenaran. Saya ulangi, sudah tahu malaikat, sudah tahu kematian itu adalah hal yang pasti, merupakan sebuah kebenaran akan datang kepada hidup kita. Walakinna yadhhak. Tapi kenapa manusia itu tertawa, terbahak-bahak menyambut kematian? Udah tahu mati itu akan datang, tapi kenapa kita nggak mempersiapkannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang selalu mengingatkan mati dipastikan kalau dia pegawai dia akan profesional, kalau dia pejabat dia akan amanah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan akan dibawa mati. Tapi heran kenapa manusia itu tidak mempersiapkan kematian? Bapak-bapak, ada seorang ulama mengatakan gini, waladatka ummuka ya ibna adam bakian. Hei manusia, engkau dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis. Wanas yaku. Dan manusia itu, ibu, bapak, nenek, kakek, ece, uwa, bibi, semuanya tertawa menyambut kedatangan kita, sedangkan kita menangis. Nah, ini jangan sampai terjadi ketika auzubillah, ketika orang tersebut auzubillah, jangan sampai ke kita ya. Ketika mati sama seperti kita lahir, kita menangis. Kenapa menangis? Neraka sudah ditujukan jalan hidupnya. Dan manusia tepuk tangan gembira, kenapa? Lebok siapa ya? Mati juga loh. Artinya Pak, di masyarakat kita jangan kita apa ya?
di masyarakat orang itu menebarkan kejuliman, menebarkan kelicikan, maka ketika mati tepuk tangan, akhirnya mati juga. Artinya apa? Orang itu wafat dalam keadaan menangis, manusia berbahagia. Tapi kata ulama, wahris ala amali, perbanyaklah amal saleh di mana wa anta tamut, dan ketika kita mati wanas yabku, dan manusia itu menangis. Ya Allah ya Allah, kita kehilangan si bapak itu. Bapak itu selalu berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan di RT kita. Dia menjadi solusi. Nah, itu yang pertama. Yang pertama tentang kematian. Ya. Jadi kematian itu tidak mengenal syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat mati umur 60 tahun, enggak. Syarat mati ririwit, gering-geringan, tuh. Ya. Kita iri ya dengan penjaga sekolah di SMP negeri di Bogor ya, menjelang puasa. Ya, penjaga sekolah buka pintu gerbang. Anak-anak masuk dikunci, ke musola sholat duha, meninggal. Mang Padet, wali kota Bandung, khutbah Jumat setelah atau sebelum tuh, pokoknya sebelumnya meninggal. Kawan saya Ustaz Farhan, Pak, kernikah Pak, saya terima nikahnya dan kawinnya putri Bapak Pulana binti Pulana dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Karena sabetnya nggak tukang mau. Teman saya di pesantren menikah malam pertama di junub, sholat subuh lagi sujud meninggal. Mau pesantren? Siri, ayam mau masuk tinggal itu. Tapi lah ayunya. Nah, ada pantai lah ayunannya. Dan Ramadan datang, persiapan kita di situ ya. Nah itu yang pertama ya Pak ya, yang di atas lempengan emas itu. Dan yang nomor berikutnya, ajibtu liman arafa dunya faniyatun wa huwa yarghabu fiha wa yatawajjahu ila istighaliha. Aku heran pada manusia, udah tahu dunia ini akan hancur, udah tahu dunia ini akan fana, tapi hayu ngubur-ngubur dunia, cinta dunia. Ngapain kita ngumpulin sesuatu yang akan hancur? Nah, bapak-bapak sering nggak dengar gini? Dunia tidak kita bawa mati, benar nggak? Sering nggak? Dunia tidak dibawa mati. Mulai saat ini berubah. Dunia harus kita bawa mati. Puntennya iya, hujan. Untung ya kieu. Kieu teh. Simburi buru-buru wah adieu teh. Buru-buru pantesan di jalan teh tiris, teu pakai sontong. Pakai sakit kita. Mulai saat ini berubah ya. Dunia harus kita bawa mati. Bagi kita yang punya pangkat jabatan, ini simbol dunia, bawa mati. Bagaimana? Kita persembahkan pangkat kita untuk mendepankan kebaikan dengan pangkat jabatan kita, maka pangkat jabatan kita akan dibawa. Iya Pak, kalau saya ceramah kok gitu, Dia streaming lah dia. Iya nanti ya. Humas. Streaming. Oh. RCTI. Biasanya saya teh komunikasi gitu. Kalau di siaran itu saya suka pencitraan, bahasa saya atur. Karena tidak ada ini, beledak-beledak lah. Di YouTube. YouTube? Serius? Pencitraan itu. Baik saudara-saudara, itulah waduh, guys lah biasanya. Tolong diedit guys, rumah lah di rumah. Itu yang kedua apa? Dunia
harus kita bawa hati, Pak. Bagaimana kita punya pangkat jabatan, persembahkan untuk kebaikan masyarakat. Setuju? Duit kita bawa mati. Bukan duit kan diasupun karena kanjut semar, bawa mayat kita. Uang kita selupkan di jalan Allah. Ini alhamdulillah di sini ya. Ya Allah, ayat AC hiji 2 3 3 sih 5 berapa tuh hiji acaranya? Benar. Wih, subhanallah. Ini yang punya duit simbol dunia tahu, tetapi duit itu dibawa ke akhirat. Kenapa? Ketika yang menyumbangkan aset ini diterima oleh kita, pahalanya, harganya sampai ke akhirat. Setuju? Ya, bawa mati, Pak. Duit punya nama. Duh, yang serius ini. Oke. Suatu ketika Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, ya Amirul Mukminin, sifli ma hiya dunya. Hai Ali, apa itu sifat dunia? Kata Sayyidina Ali 3. Ad-dunya awwaluha buka. Dunia itu awalnya tangisan. Wa awsatuha anam. Pertengahan hidup dunia itu penuh dengan keluh kesah. Wa akhiruha fana. Akhir dari dunia itu kehancuran. Selesai. Awal kita hadir di dunia nangis. Ya. Pertengahan keluh kesah. Belum nikah keluh kesah. Kapan gua merit? Udah merit keluh kesah lagi. Kapan gua punya anak? Udah istri Halim Perdana Kusuma keluh kesah lagi. Normal, sesar, di dokter atau di Paraji. Ketika ngagubrah ke alam dunia kita, anak kita baik, keluh kesah lagi. Bagaimana nutrisinya? Bagaimana ininya? Gede, keluh kesah kene we. Di mana anak ini sekolah yang berkualitas tapi murah. Tuh, semuanya terpadu. Sekolah terpadu terpaksa pakai duit. Benar tak? Udah lulus lagi keluh kesah lagi. Di mana kuliahnya? Udah kuliah keluh kesah lagi. Skripsi yang belum selesai. Udah wisuda keluh kesah lagi anak kita ini. Kenapa? Belum dapat kerja. Udah dapat kerja keluh kesah lagi. Ini anak kapan nikahnya? Oke, demikian. Wa akhiruha fana'un. Dunia lah kehancuran, selesai. Ya. Jadi maksud saya dunia dibawa mati itu seperti itu. Ya. Tidak dibawa mati secara fisik, tidak dibawa mati. Kita punya pangkat jabatan, punya mobil segala macam. Ketika mati papan nganterinnya sampai pemakaman. Balik lagi. Istri yang mencintai kita balik lagi. Kita ada ya, ada suami istri masih muda. Istrinya cakap, salah kita mau. Salah kita mau. Istrinya masih cantik gitu kan. Pas dikuburin ada ustaz muda. Ibu tenang saja. Qadarullah kan ya. Qadarullah. Suami ibu sudah tidak. Tapi tenang. The show must go on. Saya siap menggantikan posisi suami ibu. Langsung istri tukang gali kubur. Tukang gali kubur, angkat suami saya. Si As. Angkat suami saya dari lapak. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz mau menggantikan posisi aja lah. Aduh, si Ustaz saya siap menggantikan posisi suami ibu. Tentu tadi taikan mainnya. Pak, ayo salah kiainya. Pak Ustaz kasih tasnya kan. Dan ada juga dunia itu sifatnya 3. Yang pertama tarikun. Tarikun itu tarikun, meninggalkan. Lagi gagah, lagi punya jabatan, kaya, beletak. Sakit permanen, meninggalkan dunia. Lagi kaya, lagi jabatannya, harus beletak.
ditangkap sama KPK. Dunia meninggalkan. Yang kedua, dunia itu matrukun. Ditinggalkan matruk. Duit banyak, harta melimpah, jabatan mentereng, istri cantik. Datang malaikat maut. Tinggalin, udah. Nah, yang nomor ketiga yang saya maksud. Yang nomor ketiga tabiun, mengikuti. Yang tadi tabiun, punya pangkat untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan tanda tangannya banyak fakir miskin di kampung kita dapat beasiswa dengan tanda tangannya karena dia punya jabatan. Mudah urusan di masyarakat. Nah, itu kita akan kebawa ke surga. Akan kebawa ke tabiun, ikutin. Oke. Nomor ketiga, apa tulisan yang ada di lempengan emas yang terdapat di harta warisan anak yatim itu dalam surat Al-Kahfi? Wajib tuliman arafa annal umur bi aqdariha au bi taqdirillah iyaha wa huwa yaqtam ay yahzan. Nomor yahzan lil fawat. Yang nomor keberapa tadi tilunya? Yang nomor ketiga, aku heran sama manusia. Katanya beriman kepada takdir. Katanya yakin bahwa segala urusan kita bi aqdariha, sesuai dengan takaran yang Allah tentukan. Tapi kenapa manusia itu sedih, manusia itu frustasi dengan apa yang hilang dalam hidupnya? Udah yakin, percaya kepada takdir. Mohon maaf bapak-bapak, mohon izin ya Pak ya. Rukun iman ada berapa? Tolong. Rukun iman ada berapa? Satu, percaya kepada. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada Rasulnya. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Bapak, nomor kelima, ketika kita beriman, itu dengan mudah kita beriman. Tapi nomor keenam, yang nomor keenam, Allah. Kenapa? Kenapa susah? Karena bertentangan dengan hati kita. Karena bertentangan takdir ilahi dengan kemauan hati kita. Kita berdoa siang malam supaya bisnis kita banyak untuk beletak ke takdir rugi. Kecewa. Kita berdoa siang malam agar anak gadis kita cepat jadi jodoh, dapat jodoh, beletak sampai usia sekian puluh tahun belum dapat jodoh. Kira-kira gimana? Bagaimana Pak? Hati kita? Yes. Makanya ketika kita percaya kepada takdir, itu udah otomatis buah daripada percaya kepada Allah, Rasul, kitab, dan hari kiamat. Ujungnya itu di situ Pak. Kenapa demikian? Karena takdir. Nih. Terkadang, saya ulangi ini pelan-pelan. Terkadang takdir Allah, keputusan Allah didahului dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati. Saya ulangi sekali. Terkadang keputusan Allah, takdir dari Allah didahului dengan sesuatu yang bertentangan dengan hati kita. Sampai doa siang malam supaya bisnis laku. Tapi bisa kayak mulai lain. Tapi apa? Bangkrut. Tapi ini keputusan Allah. Tapi nggak tahu ujung daripada takdir Allah seperti apa. Makanya rumusnya adalah, mohon izin bapak-bapak, ketika keputusan Allah datang ke kita, terima. Sekali lagi, terima, jalankan penuh dengan kesyukuran, sabar. Lihat keputusan ayat. Nomor kedua, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atas takdir Allah yang kita terima, yang kita jalani. Sabar, terima, jalani. Lihat skenario yang hebat di ujung sana. Contoh, ada seorang nelayan
bersama 3 orang temannya melaut. Jeder! Perahunya hancur, dihajar gelombang. 3 orang mati. Dia angkleng-angklengan, Pak. Apa kalau dalam bahasa Indonesia? Angkleng-angklengan. Terapung. Gini. Angkleng. Terombang ambing. Terombang ambing di tengah lautan memegang papan. Sampailah di pulau terpencil di tengah lautan. Dia hidup di situ. Dia sholat, dia ini, terus dia berdoa, terus makan dari ikan yang dia tebak sendiri. Dia bisa menyalakan api. Udah. Tenang guys. Izin lagi coba. Izin ya. Ayo orang geus atoh, beak waktu nak. Mau dilatih sieun kabeakan bahan ya. Ayo dia, siang malam Pak Haji, dia berdoa. Dia punya harta satu-satunya apa? Rumah yang dia susun, yang dia bentuk dari ilalang. Wah bagus itu. Dari dedaunan. Dia tidur di situ. Suatu malam dia mirunan sana. Apa mirunan sana? Menyalakan api unggun. Dia, ya Allah ya Rabb, dosa apa yang kulakukan ya Allah sehingga aku hidup seperti ini. Ya Allah ya Rabb, beginilah takdir yang kau berikan kepada. Ya Allah ya, dosa apa ya Allah. Ketiduran, tidur. Tiba-tiba sananya itu ngaramet. Api itu ngaramet, ngebakar rumahnya yang terbuat dari ilalang. Pas bangun panas menjerit. Ya Allah ya Allah, ujian apa lagi yang kau akan timpakan kepadaku? Temanku yang 3 orang mati, aku hidup sendiri, jauh dari anak, istri dan orang tua. Dan hari ini ya Allah ya Allah, hartaku satu-satunya, tempat aku tidur, tempat aku berlindung, sekarang terbakar, dilalap sejauh merah. Ya Allah ya Allah, apalagi akan kau berikan kepadaku? Sungguh pahit takdir yang kau berikan kepadaku. Tiba-tiba dia pingsan lagi. Pas bangun ada tim SAR pada datang belum? Tim SAR. Dia pun, loh Bapak kok tahu saya di sini? Apa kata tim SAR? Kan Bapak tadi malam mirunan seuneu. Kan Bapak tadi malam bikin api unggun. Apinya kelihatannya. Kan Bapak minta tolong ke kami. Menangis dia. Ya Allah ya, maafkan aku yang sudah sujud terhadap takdir yang kau berikan kepada. Ternyata sesuatu yang memedihkan itu engkau punya rencana untuk memberikan takdir yang lebih terbaik. Kebayang kalau tengah terbakar, salilah anak didinya, turun lagi bakal kumisan. Benar kan? Makanya bapak-bapak, ini ceramah bukan buat bapak-bapak, tapi pesan buat anak cucu menantu di rumah. Tenang aja. Kita makan wayang, Pak. Allah dayang. Nanti dalam dayang lain. Allah ada kumaha. Kan karena kita nanti suka banyak atur Allah ya. Atur Allah. Udah gimana weh? Benar kan? Bapak-bapak, selama 3 bulan bulan Rajab, bulan Syaban dan Ramadan, saya kampanye surat Ali Imran 109. Gitu ayat. Kalau lagi dong, ingat ayat itu langsung. Serius. Udah. Ketika saya lagi down nih, ketika lagi terpuruk, ingat ayat itu. Ketika saya lagi disikat oleh masalah, ingat itu, langsung nyir. Tiba-tiba nyir. Oh ya, senyum. Hadapi dengan senyuman. Senyum guys. Kenapa demikian?
ini bapak-bapak kalau pulang nanti tolong cek Ali Imran ayat 109. Baca, renungi, hayati, zip, sok aja, buktikan, sok aja. Insya Allah. Kalau saya merasakannya Pak, saya merasakan sekali ini dasarnya kalam Al-Quran dalam menjalani kehidupan ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Pertama, lillahi, milik Allah, ma, apa-apa, fis samawati, di langit, wa ma fil ardh, dan di bumi. Semuanya milik Allah. Pertanyaannya, kenapa kita pusing dengan sesuatu yang bukan milik kita? Dunia milik siapa? Kenapa kita pusing dengan dunia yang bukan milik kita? Allah milik Allah. Kenapa pusing kita menghadapi dunia dengan problematika? Karena satu hal, karena kita tidak mengakbarkan asma Allah dalam hati kita, maka semua yang ada di dunia membuat kita terpuruk. Itu kuncinya. Tetapi ketika kita mengakbarkan Allah, Allahu Akbar, Allah besar, maka yang terjadi adalah duit itu kecil, bukan duit itu akbar, bukan jabatan akbar, bukan masalah akbar, tapi Allah akbar. Bisa dibuat kendaraannya apa? Baru nyetor gitu, nyetor. Sama Pak, kalau saya di sini naik Honda Jazz, naik motor Honda pakai jas. Ustaz Ridwan. Tiba-tiba ya, Ustaz Ridwan punya mobil Alphard. Amin kan? Kumaha sih? Amun alhamdulillah sana. Jokowi baheula tukang furniture. Mun cek Allah jadi presiden jadi. Saudara jadi ruweukeun rakyat. Pak Prabowo pernah saya omelin Pak, ketika dia pidato di TV, saya omelin depan TV Pak. Tuh lihat tuh kemarin dia, iya Pak, iya PKS, ini sobat apa sih ya? Saya sih dia kayak mah, iya kan di PKS ya. Persija. Oh, udah tinggi dong. Ini Persija kemarin. Baik, itu cukup aja ya. Tiba-tiba punya apa? Amin kan? Lewat depan paparan, cek paparan. Aing dengar dari Ustaz Ridwan, kabuli apa? Eta bang, eta kumaha pajakna? Mahal meureun. Kumaha mun ganti mesin, ganti oli, pasti mahal. Nyaho gajina. Pak Ridwan, 1, tiap tanggal 1 geus koma. Di mana? Pertanyaannya kan simpel. Alphard itu milik siapa? Milik Ustaz Ridwan. Kenapa Ustaz Padang yang mikirin? Karena kadang-kadang kita suka gitu dalam hidup. Maka ini analogi yang sederhana aja. Jadi ketika kita itu udah bukan milik kita, kembali lagi. Kenapa pusing? Nah, yang berikutnya, wa ilallahi turja'ul umur. Semua masalah, semua urusan, semua problematika hidup akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita pusing dengan satu masalah yang semuanya akan kembali kepada Allah? Pertanyaannya, kenapa kita dibelit oleh masalah? Satu pertanyaan, satu jawabannya. Karena kita tidak mengakses kebesaran Allah, sehingga apa? Kebesaran masalah yang menginjak-injak itu. Coba akses kebesaran Allah. Semuanya sepi. Apa lagi? Saya pernah tahun 2023 Pak, saya terpilih menjadi petugas haji Indonesia Kota Bogor. Terpilih Pak. Sudah keluar untuk penerbangan
rombongan pertama saya kloternya lupa tahun 2003. Di antaranya Ustaz Euy Supi itu sebenarnya apa nom iya. Nom bimbing apa tuh? Apa yang tadi? Dicoret Pak, dicoret Muhajir dicoret. Karena saya R Muhajir dicoret cucut merah. Pindah lagi ke penerbangan berikutnya. Nama saya dicoret diganti dari Bandung. Yang ketiga penerbangan selesai. Ini manusia, urusan manusia. Kenapa? Karena paru-paru apa namanya jantung bengkak Pak. Gini berapa? Itu nggak boleh berangkat. Komor nanti mungkin nih. Komorbid. Wah nggak bisa. Oh ya. Tiba-tiba lagi di depan rumah ada Sri Wahyudi ngelewat baca surat Ar-Ra'd ayat 31. Ada potongan balillahil amru jami'a. Potongan ayatnya. Balillahil amru jami'a. Semua urusanmu adalah milikku. Cek Allah. Saya dengar tukang baca apa? Kau ulangi lagi. Langsung Pak. Langsung. Ini bukan mistik Pak. Bukan mistik. Kalau ngopi baru mistik, ambil salutik. Ini bukan mistik, Pak. Tiba-tiba ada yang terbisik di sini, Pak Haji. Bukan. Apa? Jir. Kenapa lu sedih? Dengan jantung lu yang bengkak. Kenapa? Sedih dengan bulan. Tapi lebih tepatnya bisikannya gini. Jir. Matahari nggak jatuh, gue yang nahan. Bulan nggak jatuh, gue yang nahan. Bintang tidak ting berusut apa? Berjatuhan ting berusut. Aku yang nahan. Apa yang kau khawatirkan? Pak, kita tenang weh. Udah, nggak bisa terbang. Tiba-tiba ada kepala dinas Departemen Kesehatan Kota Bogor namanya Dokter Galuh. Suaminya sekarang Pangdam Bukit Barisan katanya. Info. Dia telepon iseng udah basa-basi telepon udah Pak Muhajir ya. Ya Pak Muhajir ini last minute ya. Jadi kesempatan terakhir. Coba Pak Muhajir datangin deh dokter spesialis dalam paru. Oh iya, di BMC-nya sekarang Mayapada. Saya datang ke sana. Pak, dia akan pakai kaca ya. Dia lagi ngopi, senyum so akrab deh nih kan. Padahal saya udah gini Pak. Mesti mualin aja. Nah, gitu. Dia lagi ngopi. Saya bilang gini, Dok, boleh juga tuh kopinya Join. Hebat ya? Senyum itu bahasa universal Pak. Waduh, dibuka kata Pak Muhajir ya. Cerita kenapa gimana? Saya ceritain, saya jadi petugas haji, saya nggak bisa berangkat. Apa yang jadi petugas haji berangkat tahun sekarang? Gampang. Kita datang, terus Pak Muhajir makan nangis Pak. 3 hari sebelum Armusna Arafah, saya datang ke Mekah, di mana Bandara Soekarno-Hatta itu sudah ditutup penerbangan Saudi. Baru musim haji sekarang dari Kemenak Jir lalu tahu itu ketika ente berangkat itu sudah close, nggak boleh berangkat menerbangkan. Ternyata Arab Saudi mendadak memberikan kuota tambahan ke Jawa Barat 4.000 seat. Dan apa terjadi Bapak-bapak? Semua petugas haji Kota Bogor sudah berangkat. Tinggal nggak boleh izin karena namanya. Jadi saya makan. Kata Allah berangkat. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua keputusan, semua kepemilikan milik Allah. Apa yang terjadi? Suruh berangkat Pak. Kemenang gak bisa nahan. Depkes gak bisa nahan. Atau Allah pemilik muka, pemilik langit dan bumi. Banyak pas ke sana, tim kesehatan Kota Bogor ada direktur rumah sakit Pak. Lihat saya malah mau berangkat, saya jadi imam. Saya jalan udah gini, oleh. Dia bilang, Jir, benar.
Lur jangan lur sugan teh mana teh kadon maot ka Mekah. Ih, Pak, ini ada waktu di ini lempar jumroh saya di sini. Saya tinggal piting kayak orang Ethiopia hitam ini semuanya begini di terowongan Mina. Orang-orang cuma setengah jam balang, saya 4 jam. Kenapa? Iya disyarat lillahi ma fis samawati ma milik Allah semua. Oke? Karena iman itu Pak seperti kita naik pesawat. Semakin tinggi pesawat terbang ke angkasa, semakin kecil yang ada di bumi. Semakin tinggi keimanan, semakin kecil yang ada di dunia. Bapak-bapak datang ke Bandara Soekarno-Hatta, luas. Pas naik pesawat aja, ini bagian gimana? Soekarno-Hatta nggak kelihatan. Naik tinggi lagi, Jakarta nggak kelihatan, Pulau Jawa nggak kelihatan, Indonesia nggak kelihatan, dunia nggak kelihatan. Semakin tinggi iman terbang bagi pesawat, semakin kecil dunia dan seterusnya. Next. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat. Gimana ya? Yang keempat. Wajib tuliman arafa lisan wa huwa yajma' mal. Aku bingung sama manusia, udah tahu semuanya akan diperhitungkan di akhirat, tapi kenapa masih saja ngumpulin harta? Emangnya nggak berat Pak kita kaya? Emangnya nggak berat punya banyak aset? Ketika kita meninggal, Pak Farhan punya mobil 5. Amin. Pak Farhan punya mobil 5. Amin. Ditanya ku Allah, ya Avanza di mana? Innova di mana? Pajero di mana? Fortuner di mana? Ayo, ada yang syubhat, ada haram. Maaf. Nah, yazula khalwa 'abdin hatta yusala an arba. Kita tidak akan pernah ajeb kaki kita kalau belum lulus menghadapi 4 pertanyaan. Di antaranya harta kita dari mana dan bagaimana dimanfaatkan. Tapi orang yang enggak punya apa? Legenda tahun 8 genap. Apa lagi? 5 kontrak. Apa lagi? Kulkas ke pintu. Apa lagi? Radio 2 ban. Beres. Asumsi ke surga. Oke, next. Apa lagi? Yang berikutnya, wajib tuliman arafan. Wajib tuliman arafan ay daral aqab wa huwa yadnim. Aku heran pada manusia, udah tahu neraka itu ajabnya pedih, tapi kenapa dia tidak berhenti melakukan dosa? Ayo, Gus tahu ajab neraka sangat pedih. Ke kantor rampok korupsi. Ya, yang berikutnya, wajib tuliman arafal jannah ay daral thawab yakin wa yashtari bid dunya. Aku heran pada manusia, udah tahu kenikmatan surga, tapi kenapa berleha-leha tertipu oleh dunia? Dan yang terakhir adalah wajib tuliman arafa syaitan aduwan lahu wa ta'ahu. Aku heran pada manusia, udah tahu syaitan adalah musuh kita, tapi kenapa kita justru mentaati syaitan? Terjadi dalam hidup kita. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faidin. Doa.